berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apa kabar? Kiranya semuanya dalam keadaan sehat dan bersuka cita karena Tuhan selalu menyertai kita. Malam hari ini kita akan kembali bersama-sama menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Kita persembahkan pujian penyembahan kita dan bawa semua pergumulan, semua beban berat kita kepada Dia. Karena Tuhan menjanjikan kelegaan kepada kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Itu kata Yesus kepada kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menginginkan yang terbaik sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Kami membawa korban syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan bersuka cita, kami menyadari sepenuhnya Engkau layak terima segala pujian, kehormatan dan kemuliaan. Kami juga membawa semua pergumulan beban berat kami karena kami percaya di dalam Engkau ada kelegaan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ini kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Satu hari lagi kami boleh lalui bersama Tuhan. Dan malam ini Tuhan, kami mau memuliakan, memuji nama-Mu. Sebab kebaikan-Mu, sebab kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku
termanis. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Bawa pujian kami. Oh haleluya. Engkau ajaib dalam hidup kami. Kau yang terlebih besar. Haleluya. Oh haleluya Lord. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau terlebih besar di dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan sharing tentang firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berbagi dulu ya. Kadang-kadang kita dengar cerita tentang orang ketika dia hidup dalam keterbatasan, kekurangan atau miskin. Dia orang yang baik, orang yang ramah, orang yang enak kalau diajak ngobrol. Tetapi seiring Tuhan berkati secara ekonomi, dia menjadi naik. Dan ketika menjadi orang kaya, sifatnya berubah sekali, menjadi orang yang tidak enak diajak ngobrol, menjadi orang yang mungkin justru orang sebel kalau dekat dengan dia karena dia jadi orang yang angkuh atau sombong. Nah, kisah-kisah seperti itu banyak kita dengar, banyak kita lihat. Nggak tahu sampai sekarang masih ada nggak? Tetapi mungkin ada yang mau sharing, pernah ketemu orang seperti ini nggak? Ada Pak, kenalan sih sebenarnya. Sebenarnya saya udah kenal dia tuh udah lama. Dulu tuh dengan kehidupan dia yang mungkin kita bilang biasa-biasa aja. Enak banget Pak, berteman sama dia tuh memang betul seperti yang Bapak bilang. Kemana-mana enak, kalau bercanda juga asik gitu ya Pak ya. Nah tapi mungkin saat dia mengalami kesuksesan, diberkati luar biasa, itu banyak sekali perubahannya. Mulai dari gaya bicaranya, terus kalau mau kita ajak ketemuan, dia juga nanya sama siapa aja, terus acaranya apa ya gitu. Terus kalaupun kita ketemuan nih misalnya Pak, milih tempat. Kalau dulu tuh kayaknya hayo aja, oke di mana gitu, terus jam berapa gitu. Kalau sekarang di mana ya tempatnya?
Gitu-gitu Pak. Jadi emang benar Pak, jadinya kayaknya kita risih, jadi sebel gitu. Ini kayaknya apaan sih gitu. Memang sih perubahan mungkin dari harta dia udah cukup membuat dia mungkin merasa dia pikir oh gue mesti punya style, mesti punya kelas yang berbeda sama kalian gitu kali. Tapi kan jadi nggak enak ya Pak. Gimana tuh Pak? Sikapnya terhadap orang yang dilihat statusnya lebih rendah jadi beda gitu ya. Oh iya. Sangat. Ya, Evi kelihatannya masih agak kesel ini, sangat menghayati sekali ketika cerita. Bener Pak, dari dalam kayaknya. Iya, ngefek Pak. Iya, iya. Kita akan lihat Amsal 22 ayat 1 sampai 9. Di situ kita bisa belajar bagaimana rencana Tuhan ketika ada orang kaya bertemu dengan orang miskin. Itu indah sekali. Kadang-kadang kan itu tadi memang ada beberapa permasalahan seperti itu ya. Tetapi sebenarnya ada rahasia Tuhan luar biasa ketika ada orang kaya dipertemukan dengan orang miskin nih. Tidak kebetulan, karena kita percaya kan tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Setiap pertemuan, setiap pengalaman itu pasti ada maksud Tuhan. Amsal 22 ini diawali dengan ayat yang sangat indah yang patut kita renungkan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Prinsip hidup yang luar biasa yang Tuhan tegaskan. Jadi lebih dari status sosial, kekayaan, dan prestasi kehebatan kita, Tuhan ingatkan nama baik lebih berharga. Jadi kita punya benda-benda berharga, kita punya kekayaan, itu sesuatu yang berharga. Tetapi ternyata lebih berharga kalau nama kita baik. Ketika kita punya nama yang baik, kita dikasih orang. Dua hal tadi itu bagian yang penting dalam hidup yang membuat kita menikmati hidup itu sukacita bahagia. Ketika kita punya nama baik, lalu kita nama baik itu membuat banyak orang itu jadi memberi apresiasi, bersikap yang baik terhadap kita. Dengan kata lain, ketika kita menyadari nama kita dikenang orang dengan baik dan dikasih orang, itu membuat kebahagiaan kita itu tumbuh luar biasa. Kita paling bahagia kalau orang bicara yang baik, orang mengenang kita sebagai orang baik, orang mengasihi kita, itu membuat kita bahagia. Itu lebih daripada emas dan perak. Jadi ayat ini sangat mengingatkan kita kembali, ada yang lebih penting, ada yang lebih berharga daripada harta benda. Nama baik dan dikenang orang sebagai orang baik, dikasih oleh orang lain gitu ya. Kemudian ayat kedua dikatakan orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Jadi Tuhanlah yang mempertemukan orang kaya dan si miskin. Pertemuan itu berarti sebuah proses hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, kalau Tuhan yang bekerja seperti itu, pasti ada maksud Tuhan yang baik. Cuma sayangnya memang kadang-kadang kalau orang kaya bertemu dengan si miskin, yang orang kaya tadi merendahkan yang miskin, angkuh, sombong, memperdaya, gitu kan. Sementara orang yang miskin kadang-kadang sikapnya juga buruk juga, ketemu orang kaya cari muka. Itu padahal sudah punya mukanya sendiri, tetapi tetap aja merasa kurang. Tapi kadang-kadang orang kaya nggak suka ketemu orang miskin Pak. Ya bisa juga seperti itu, karena mungkin mereka juga punya pengalaman yang nggak baik ya. Kadang-kadang si miskin juga memanfaatkan orang kaya untuk mendapatkan keuntungan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita pelajari Alkitab nggak salah menjadi orang kaya, kita juga pengen kaya kan? Iya. Iya. Tetapi bagaimana kekayaan itu memberi nilai lebih dalam hidup kita, memberi makna lebih dalam hidup kita, itu yang lebih penting. Gitu. Makanya tadi nilai lebih yang Tuhan tunjukkan, nama baik, lalu dikenang, dikasih orang lain, itu bermakna, kekayaannya lebih bermakna. Itu yang kita bisa pelajari dua ayat ini. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang bertanya. Nah sekarang Pak,
tujuan Tuhan mempertemukan si kaya dan si miskin itu apa sebenarnya? Ya, pasti ada maksudnya. Tadi kan Tuhan yang mempertemukan. Ya, ini Kak Vero posisi sebagai orang kaya atau orang miskin, Kak? Orang kaya, Pak. Ya, tapi mari kita lihat ya. Kita lihat apa tujuannya. Bagi orang kaya, ini orang yang memiliki banyak harta, ketika dia bertemu dengan orang miskin menjadi sebuah ujian karakter. Apakah dia tetap bisa mengasihi, menghargai orang miskin sebagai sesamanya, atau dia memposisikan diri yang lebih hebat sehingga dia akhirnya dengan angkuhnya, dengan sombongnya merendahkan yang miskin, menganggap yang miskin ini bisa diperdaya apa saja, memenuhi keinginannya. Itu menjadi sebuah ujian ketulusan hatinya. Sekaligus itu juga menjadi ujian di mana hartanya di hatinya itu ada di posisi yang mana. Kalau kita baca ayat 9, orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Nah, ketika orang kaya bertemu dengan si miskin, kalau dia hatinya baik nih, bisa dipercaya Tuhan, hatinya tidak melekat dengan kekayaan. Salah satu tujuan loh, supaya ini tidak dimanfaatkan orang yang miskin juga. Salah satu tujuannya, mungkin Tuhan memang gerakkan hatinya untuk berbagi kepada yang miskin. Mungkin Tuhan memang arahkan dia untuk menjadi alat Tuhan menyalurkan berkat bagi si miskin yang sedang membutuhkan. Berbagi rezeki kan? Berbagi rezeki karena dia diberkati Tuhan lebih banyak dari yang kekurangan. Jadi menjadi sebuah ujian hati. Hatinya melekat dengan kekayaan atau melekat pada sumber berkatnya kepada Tuhan sama karakternya. Dia tetap bisa rendah hati enggak walaupun kaya? Dia tetap bisa tulus hati enggak dalam sebuah relasi ketika bertemu dengan yang miskin ini? Itu kan jadi ujian karakter, ujian hati bagi si kaya gitu. Jadi berbahagialah, bersukacitalah kalau saudara-saudara diberkati Tuhan lebih dari yang lain. Tetapi dalam hidup ini kita tidak mungkin juga selalu hanya berkumpul dengan yang kaya, yang punya banyak kelebihan. Kadang-kadang kita ketemu dengan orang-orang yang kekurangan. Ingat, ada maksud Tuhan dalam perjumpaan itu. Apakah kita bisa melepas sebagian kekayaan itu menjadi berkat bagi yang membutuhkan? Itu maksud Tuhan. Lalu bagi si miskin, itu juga menjadi sebuah ujian. Kadang-kadang si miskin ini ketemu orang kaya itu jadi nggak tulus hubungannya. Ya kan, bersikap manis, bersikap tadi cari muka, menjilat. Gimana supaya saya dapat keuntungan dari si kaya ini. Relasinya nggak tulus, tidak menempatkan si kaya ini sebagai sesamanya, di mana dia bisa bersahabat, dia bisa bertumbuh bersama-sama sebenarnya, bukan karena kekayaannya, karena dia sesama, dia sahabat, dia saudara. Jadi memperlakukan yang kaya dengan proporsional, dengan benar juga. Itu juga ujian ketulusan dalam sebuah relasi. Bagaimana kita bersahabat dekat dengan orang kaya, kita menghargai dia sebagai pribadi yang berharga, sebagai sahabat yang dekat, yang tulus, bukan karena kekayaannya. Ketika berbagi hidup itu kita tulus gitu. Walaupun mungkin kalau punya sahabat yang diberkati Tuhan lebih banyak, apalagi orangnya hatinya tidak melekat dengan uang, karakternya baik, begitu pastilah dia akan berbagi berkat. Tetapi tujuan utamanya bukan itu. Bagi orang yang kekurangan tidak boleh juga rendah diri ketika dia bergaul, bertemu dengan si kaya. Tidak, nilai hidup orang, kualitas hidup orang itu bukan karena kekayaannya, tetapi karakternya, karena hatinya. Bangun relasi dengan orang kaya bagi yang merasa miskin, seperti itu. Itu maksud Tuhan.
bisa jadi kita bisa belajar banyak dari orang-orang sukses. Kalau kita mungkin masih banyak kekurangan, kita belum sukses dalam usaha kita bisa belajar banyak dari orang yang sukses. Jadi bukan pada kekayaannya, tetapi proses apa yang dilalui sehingga orang sukses dan akhirnya dia menjadi kaya. Proses belajar untuk bisa menata hidup dengan baik, usahanya dengan baik, pekerjaannya dengan baik. Nah, kalau semuanya ini perjumpaan ini dimaknai dengan cara yang benar, tidak ada orang kaya yang mengeksploitasi orang miskin, tidak ada orang miskin yang mencari muka, menjilat dan memanfaatkan hubungan itu supaya dapat bantuan. Tidak, hubungannya bisa jadi sahabat yang baik, teman dekat, teman bertumbuh. Bukan karena status sosialnya, karena memang ketulusan hati. Itu yang Tuhan inginkan tuh. Nah, kalau ini bisa terjadi kan di gereja orang kaya, orang miskin bisa membaur, satu sama lain bisa peduli, saling melayani. Orang melayani juga tidak akan pilih-pilih, yang kaya dilayani lebih baik, sementara yang miskin itu nanti saja. Tidak, karena semuanya adalah sesama, semuanya pribadi berharga, dan setiap orang menjaga nama baiknya, setiap orang sadar bahwa dia dipakai Tuhan untuk mengasihi orang, menjadi berkat, tetapi dia juga dapat kesempatan dikasih orang. Ketika seperti itu kan hubungan membahagiakan. Bisa terjadi ya. Itu rencana Tuhan. Kenapa orang miskin bertemu dengan orang kaya? Ya. Jadi berbahagia kalau kita punya teman, baik kaya atau miskin, bangun hubungan dengan baik. Gitu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang merasa miskin tidak usah kecil hati, tidak usah rendah diri, karena ada waktunya Tuhan akan berkati. Ambil posisi yang benar, sikap yang benar, proses yang benar dalam Tuhan. Yang diberkati Tuhan dengan kekayaan, jangan menjadi angkuh, menjadi sombong, lalu merendahkan yang dianggap miskin. Tidak, itu anugerah. Jadilah pribadi yang lebih bernilai, berkualitas dengan kekayaanmu. Muliakan Tuhan dengan baik dengan kekayaanmu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena anugerah-Mu luar biasa dalam hidup kami. Tuhan bekerja sedemikian rupa. Ada kalanya Tuhan pertemukan kami dengan seseorang yang berbeda status sosial. Amen. Ada kalanya orang miskin, orang kaya bisa jadi sahabat yang sangat dekat. Semuanya ada tujuannya. Biarlah kami, apapun status kami, mungkin kami diberkati Tuhan lebih baik dari orang lain, lebih banyak dari orang lain, atau kami dalam keadaan pas-pasan secara ekonomi. Tetapi biarlah kami belajar menghargai proses yang benar dalam sebuah relasi. Kami percaya bahwa setiap perjumpaan ada maksud Tuhan. Amin. Yang punya kelebihan itu bisa memberkati, bisa berbagi kepada yang kekurangan. Amin. Yang kekurangan bisa belajar banyak kepada orang yang sudah maju lebih dari dia. Tidak saling memanfaatkan, tidak saling mengeksploitasi satu sama lain. Tetapi benar-benar persahabatan, hubungan itu terbangun dengan baik. Tuhan juga kami bersyukur karena Tuhan memberkati orang-orang tertentu dengan kekayaan lebih dari yang lain. Ada maksud Tuhan yang sangat besar dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, pengertian, dan hati yang sungguh-sungguh ingin memuliakan Tuhan. Ada kepedulian, ada belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan. Beri kerelaan hati, biarlah orang-orang yang diberkati Tuhan dengan kelimpahan. Mereka juga diperkaya dengan kemurahan hati. Mereka bisa mempermuliakan Engkau dengan kekayaannya. Mereka bisa jadi berkat bagi orang-orang lain yang kekurangan dengan kekayaannya. Sehingga hidup mereka memuliakan Tuhan, hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Orang-orang yang merasa kekurangan, orang-orang yang miskin, tidak merasa minder, tidak perlu juga cemburu dengan orang kaya. Tetapi biarlah mereka dengan rendah hati, tulus hati membangun hubungan dan memperbaiki kebiasaan-kebiasaan malas, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tidak produktif. Sehingga mereka tidak bisa mengalami kemajuan yang baik. Tuhan bukakan pintu-pintu kesempatan, pintu-pintu berkat.
sehingga secara ekonomi orang-orang yang sedang kekurangan, mereka akhirnya boleh ditambah-tambahkan berkat Tuhan dalam hidup mereka. Mereka bisa mencukupi kebutuhan hari-hari, mencukupi kebutuhan rumah tangganya, bahkan mereka bisa membesarkan anaknya, menolong menyiapkan masa depan anaknya, karena Tuhan mencukupi dengan berkat-berkat yang mereka butuhkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk orang-orang yang sedang bergumul dengan masalah ekonomi karena menjadi korban PHK, karena usahanya bangkrut, karena alami kegagalan dalam usaha, karena pekerjaannya sedang goncang. Apapun masalahnya, Bapa di surga, Engkau Bapa yang selalu siap sedia menyediakan. Engkau Bapa yang murah hati. Tuhan, berikan pertolongan kepada anak-anak-Mu, kepada orang-orang yang berseru kepadamu Tuhan. Cukupi kebutuhan-kebutuhan ekonomi mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, terus berkati bangsa ini. Pemulihan ekonomi makin hari semakin terjadi. Tuhan, berkati para pemimpin bangsa kami, presiden dan semua orang yang menjadi pembantunya, semuanya bisa bekerja dengan baik. Semua upaya yang dilakukan itu semakin hari semakin membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God lover, jika saat ini Anda atau keluarga Anda sedang mengalami pergumulan, saudara membutuhkan dukungan doa, saudara jangan segan-segan untuk menulis ke nomor telepon yang ada di layar saudara, dan hubungin kami. Tim doa kami akan berdoa untuk Bapak Ibu. Kalau saudara ingin sharing atau menuliskan komentar saudara, saudara juga boleh tuliskan di ruang komentar channel Diaspora TV. Kami tunggu. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur.